nama Ikatu. Terpujilah namamu Bapa. Terpujilah namamu Bapa. Engkau agung dan mulia. Engkau ajaib Tuhan, perkasa. Engkau ada Allah yang penuh kasih, kepedulian. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah di atas segala ilah. Tidak ada Allah lain kecuali Engkau. Amen. Puji dan syukur hanya untuk-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sebentar kami akan dengar bersama-sama. Setelah kami menyanyi, memuji, membesarkan nama-Mu, maka kami ingin mendengar kebenaran firman-Mu. Oleh karena urapan-Mu turun atas firman-Mu, hamba-Mu dan seluruh umat-Mu, supaya demikian nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat sore buat semua yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, pada sore ini kita boleh kembali berkumpul bersama-sama. Pada waktu saya berangkat dari rumah, mulai hujan rintik-rintik. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong cegah dulu hujannya, supaya umat-Mu yang akan berangkat untuk beribadah tidak ada yang terhambat dan terhalang. Puji Tuhan, sampai sekarang belum hujan dan saya yakin Tuhan akan memberkati kita semuanya. Ya, minggu ini merupakan minggu terakhir di bulan misi. Tema untuk minggu ini yaitu korban yang berkenan kepada Allah. Korban yang berkenan kepada Allah. Kalau kita mengatakan korban yang berkenan kepada Allah, langsung pikiran kita muncul. Berarti ada korban yang tidak diperkenan oleh Allah. Dan kita tidak akan membahas masalah itu. Yang akan kita bahas adalah korban yang berkenan kepada Allah. Ayat teks yang dipilih adalah terdapat dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-16 yang berkata sebagai berikut. Janganlah kamu lupa berbuat baik dan membagikan apa yang kamu miliki, karena kurban seperti itulah yang menyenangkan Allah. Karena kurban seperti itulah yang menyenangkan Allah, yaitu korban yang seperti apa? Yaitu korban yang selalu berbuat baik dan juga kita bisa mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan atau meringankan sesama kita yang sangat membutuhkan, dan tidak hanya menyenangkan orang yang kita bantu tetapi juga yang teristimewa menyenangkan hati Allah. Ini sesuatu hal yang perlu kita catat sehingga kita bisa selalu menyenangkan hati Allah kapanpun itu. Dan dengan demikian pasti berkat Allah juga akan turun atas kita. Karena ini merupakan bulan misi, pasti ada kaitannya dengan kegiatan misi. Oleh karena itu saya ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan misi itu. Apa yang dimaksud dengan misi? Misi gereja adalah salah satu rangkaian misi Allah. Jadi misi Allah itu sangat luas. Salah satunya adalah yaitu bersama tubuh Kristus menghendaki semua manusia diselamatkan dari dosa. Ya, mengapa sengaja saya tulis bersama dengan tubuh Kristus? Karena memang kita sebagai anggota tubuh Kristus dilibatkan untuk menangani proyek misi itu. Dan Allah telah membayar harga penyelamatan tersebut lewat Yesus Kristus sebagai kurban karena dosa, sehingga manusia dapat terbebas dari perbudakan dosa. Jadi
kalau Tuhan melibatkan kita sebagai tubuh Kristus, Tuhan sudah mengawali lebih dahulu, yaitu sudah membuka jalan, sehingga pada waktu kita masuk di dalamnya, kita tidak perlu disalib. Karena Tuhanlah sudah menjadi korban yang sempurna. Tetapi kita harus merasa bersukacita karena kita mendapat kehormatan untuk ambil bagian di dalam perkara itu. Saya merasa itu merupakan kasih karunia loh sekalian. Itu anugerah kalau kita bisa dilibatkan di dalam perkara ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, misi itu merupakan proyek bersama seluruh antara Allah dan tubuh Kristus. Antara Allah dan tubuh Kristus. Oleh sebab itulah ada yang diutus untuk menginjil. Kalau kita membaca kitab Efesus ada 5 jawatan di situ, salah satunya adalah penginjil ya. Kemudian ada yang menjadi perintis gereja. Seperti contoh yang saat ini kita dilakukan oleh CWS, ada beberapa perintis gereja, baik yang itu ada di Nias, baik itu ada di Sukorejo, baik itu ada di Batam, baik itu ada di Tanjung Pinang, dan di Kalimantan Tengah, dan lain sebagainya. Mereka ada perintis-perintis yang sengaja diutus untuk merintis gereja-gereja baru. Tetapi juga ada yang terpanggil di dalam doa. Jadi tugasnya berdoa, dan berdoa terus. Setiap hari selalu Tuhan memberikan beban supaya mendoakan para perintis, supaya mendoakan para penginjil, supaya demikian maka urapan Tuhan turun atas mereka. Tetapi juga ada yang menjadi donatur. Donatur ini bukan hanya 1-2 orang sekalian, tetapi Tuhan meminta supaya semua anggota tubuh Kristus termasuk di dalamnya. Itulah sebabnya mengapa kita ada proyek janji iman yang sore ini kita akan menuliskan janji iman kita kepada Tuhan sebagai satu komitmen bahwa kita memang mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang, supaya mereka juga akan diselamatkan. Saya yakin tidak semua yang ada di ruangan ini akan diutus untuk menjadi perintis-perintis. Tetapi Tuhan ada memanggil orang-orang yang dapat diutus pergi untuk merintis gereja. Yang kedua, yaitu kalau kita bisa melakukan proyek ini dengan baik, maka kita bisa membuat surga itu selalu bersuka cita, selalu meriah. Tidak ada satu kekuatan apapun yang dapat membuat surga itu bersuka cita dan meriah daripada satu jiwa bertobat dan kembali kepada Tuhan. Oleh sebab itu Lukas 15 ayat 7a katakan dalam firman Allah yang hidup, demikian jugalah seisi surga akan lebih bergembira karena satu orang berdosa yang kembali kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayo kita akan membuat surga selalu gempar gempita, selalu meriah, selalu ada sukacita, selalu ada tepuk tangan, yaitu dengan cara kita ambil bagian dalam kegiatan misi ini. Saya sangat yakin sekalian, walaupun kita tidak secara langsung menginjili dan orang itu bertobat, tetapi dengan kita menulis sebuah janji iman yang sebagai satu pernyataan kita mendukung kegiatan penjangkauan jiwa-jiwa itu baik di kota Jakarta maupun di tempat-tempat lain, dan bila orang-orang yang diutus itu berhasil, kita ambil bagian juga di situ. Kita diperhitungkan. Ini gara-gara si A yang menulis janji iman dan digenapinya. Ini gara-gara si B yang telah menulis janji iman dan akhirnya membayarnya. Ini gara-gara si C, si D dan lain sebagainya. Semuanya
akibatnya kita ada dana untuk membiayai orang-orang yang diutus. Dan mereka-mereka yang diutus itulah yang mulai melakukan penjangkauan jiwa-jiwa yang terhilang. Sehingga surga selalu penuh dengan sukacita dan kegembiraan. Dan ini sesuatu yang harus kita ingat senantiasa. Pasti kita tidak ingin supaya surga itu sepi. Kadang-kadang sekalian kalau saya mengikuti kegiatan WA daripada teman-teman di grup itu, kalau semua sudah teman-teman itu sepi dan tidak ada yang share sesuatu, ada yang mengatakan, wah kenapa ya grup ini kok sepi sekali? Sepertinya ada yang sedang berduka ini. Seperti itu karena itulah sifat kemanusiaan kita yang selalu suka di dalam kemeriahan. Dan demikian juga di dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, ayo kita sebagai generasi muda yang kita memiliki spirit, energi, kita juga akan membuat surga akan selalu meriah dan penuh sukacita. Yang setuju katakan amin. Itu yang harus kita lakukan sekalian. Supaya demikian nama Tuhan semakin dipermuliakan dan lebih banyak jiwa yang akan dimenangkan. Saya mengambil satu contoh sekalian, jemaat di Makedonia. Kalau kita membaca dalam Filipi pasal 4 ayat 15 sampai 18, saya dengan cepat akan membacakan ini untuk Bapak Ibu, yaitu kata saudara-saudara yang orang Filipi, kalian sendiri tahu benar bahwa ketika saya meninggalkan Makedonia dahulu, pada waktu kabar baik itu saya sebarkan untuk pertama kalinya. Kalianlah satu-satunya jemaat yang membantu saya. Itu kesaksian Rasul Paulus pada waktu dia menulis surat kepada jemaat yang ada di kota Filipi. Jadi pada waktu Paulus pergi untuk menyampaikan kabar berita kesukaan itu dari satu tempat ke tempat yang lain, rupanya jemaat di Filipi sudah mendukungnya. Rupanya mereka sudah sadar akan misi itu, bahwa perjalanan misi itu membutuhkan banyak dana. Oleh karena itulah mereka ambil bagian untuk yang pertama kali. Katakan, kalianlah satu-satunya yang turut mengecap untung rugi bersama saya. Saya tertarik loh sekalian. Kata-kata kalian satu-satunya yang turut mengecap untung rugi bersama-sama saya. Untung rugi. Kok dikatakan untung rugi? Saya menangkap, ya pada waktu kita berjanji iman, kelihatannya kita rugi karena mengeluarkan sesuatu untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Tetapi setelah itu keuntungan akan turun dan memenuhi hati kita. Oleh karena itulah ayat 16 dikatakan, karena ketika saya di Tesalonika dan memerlukan bantuan, sudah lebih dari satu kali kalian mengirim bantuan kepada saya. Rupanya pada waktu jemaat di Filipi telah mengirim pertama kali untuk Paulus dalam perjalanan misinya, itu tidak berhenti di situ tetapi diulangi lagi karena di situ katakan sudah dari satu kali kalian mengirim bantuan kepada saya. Lebih dari satu kali, itu bisa 2 kali, bisa 3 kali, bisa 4 kali, bisa 5 kali. Kalau saya melihat seperti itu, rupanya memang pelayanan misi itu, pengorbanan untuk misi itu selalu memberikan keuntungan kepada orang yang melakukannya. Ayat 17. Itu bukan berarti saya cuma ingin menerima pemberian. Yang saya inginkan ialah supaya saya dapat melihat hasil-hasil yang menambah keuntunganmu. Paulus mengulangi. Tadi disebutkan untung dan rugi. Tetapi di ayat ke-17 Rasul Paulus mengatakan yang dipentingkan bukan Paulus menerima pemberian itu, dukungan itu, tetapi
yang Paulus inginkan supaya hasil yang menambah keuntunganmu. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Sebenarnya saya bisa memberikan banyak kesaksian bagi orang-orang yang sudah terlibat dalam misi. Mereka itu betul-betul diberkati oleh Tuhan dengan cara-cara yang tidak pernah terpikirkan, tidak pernah disangka, tidak pernah diduga. Ada satu ibu sekalian, itu jemaat kita sendiri. Waktu itu kita ada janji iman misi dan dia sudah lama mendoakan sebidang tanahnya yang tidak terjual, sudah sekian lama, tidak laku-laku. Kemudian dia menuliskan satu janji iman misi. Pada waktu dia menuliskan satu janji iman misi, wow, Tuhan bekerja sedemikian rupa sehingga tanah itu terbeli dengan harga yang paling bagus. Dan saya melihat dengan mata kepala sendiri, ibu itu datang bukan uangnya ditransfer sekalian, tetapi dimasukkan kantong dan diserahkan ke bendahara gereja. Wow, itu sesuatu hal yang dahsyat dan luar biasa. Dan itu banyak dialami oleh banyak orang-orang yang sudah melakukannya. Dikatakan ayat 18, saya sudah menerima semuanya. Ini sebagai laporan pertanggungan jawab Paulus kepada jemaat di Filipi, malah lebih daripada cukup. Semua pemberian yang kalian kirim kepada saya sudah saya terima dari Epafroditus. Sekarang saya mempunyai semua yang saya perlukan. Pemberian-pemberian dari kalian itu adalah, dengar, seperti bau harum dari kurban yang dipersembahkan kepada Allah dan yang diterima oleh Allah dengan senang hati. Amin. Haleluya. Seperti bau harum dari kurban yang dipersembahkan kepada Allah. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Persembahan misi itu bagaikan korban yang berbau harum di hadapan Allah. Berarti itu sesuatu yang sangat menyenangkan hati Allah. Oleh karena itu, jikalau Bapak Ibu saudara sekalian ingin menyenangkan hati Allah, ini salah satu yang dapat kita lakukan. Oleh karena itu, ayo kita akan melakukan bersama-sama untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat lebih jauh apa sih yang mesti kita lakukan. Saudara sekalian, pemberian untuk misi itu tidak menunggu harus kita kaya lebih dahulu. Nanti saya akan jelaskan di belakang kenapa kok tidak harus kaya lebih dahulu. Ini saya kasih contoh lebih dahulu, yaitu 2 Korintus 8 ayat yang kedua, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Mereka sudah diuji dengan kesukaran-kesukaran yang berat. Tetapi di tengah-tengah kesukaran-kesukaran itu, mereka bergembira dan sangat murah hati dalam memberikan sumbangan untuk menolong orang lain, yaitu keselamatan jiwa-jiwa yang masih terhilang itu, meskipun mereka miskin sekali. Kenapa? Jemaat di Korintus, ini termasuk wilayah Makedonia sekalian, tetapi kota yang berbeda dengan Filipi. Kenapa? Jemaat di Korintus itu melakukan seperti itu karena mereka sadar dilibatkan di dalam pendanaan misi atau pelayanan misi itu merupakan bagian dari kasih karunia Tuhan. Kasih karunia itu sudah turun lebih dahulu, bukan karena kita membayar kasih karunia baru turun. Tidak loh sekalian, kita sudah mendapatkan kasih karunia lebih dahulu. Waktu kita menerima keselamatan daripada Tuhan, itu kasih karunia dan tidak perlu dibayar.
Tetapi sekarang kalau kita bisa ambil bagian di dalam pelayanan misi, itu merupakan bagian dari kasih karunia yang Tuhan telah nyatakan kepada kita. Mengapa? Karena kita mendapatkan kehormatan, bisa ambil bagian di dalam perkara ini. Ini sesuatu hal yang sangat luar biasa. Tidak semua orang bisa sekalian, tetapi kita diizinkan untuk ambil bagian. Berarti kita juga akan menerima bagian pahala-pahala di kemudian hari karena kita ikut ambil bagian di dalam proyek-proyek Tuhan yang luar biasa ini. Berikutnya yaitu dengan memberi, kita akan diberi. Di dalam Lukas pasal 6 ayat 38, ini firman Allah mengatakan, berilah dan kamu akan diberi satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang-guncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu atau pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Tadi sudah saya katakan, kalau saya mau memberikan kesaksian-kesaksian orang-orang yang mereka suka ambil bagian di dalam kegiatan misi, ternyata mereka tidak jatuh miskin tetapi semakin jaya. Inilah karena ada janji Tuhan. Pada waktu kita memberi, itu diperhitungkan oleh Tuhan, maka kita juga akan diberi. Jadi pada waktu kita memberi, maka dari surga akan turun dan kita menerimanya. Seperti itu. Pada waktu kita memberi, maka dari surga akan turun dan kita menerimanya. Dan itu akan terus berjalan seperti itu. Sehingga kita bukannya semakin kehabisan, tetapi justru semakin melimpah. Oleh karena itulah kadang-kadang saya memperhatikan mereka-mereka yang janji iman sekalian. Saya lihat tahun yang pertama, dia tulis sekian. Tahun kedua lebih besar lagi. Tahun ketiga lebih besar lagi. Dan memang saya melihat bahwa tahun pertama itu barangkali masa uji coba. Ternyata Tuhan memberkati mereka. Kemudian mereka tahun kedua ditambah lagi. Dan Tuhan semakin memberkati mereka. Sehingga akhirnya mereka benar-benar percaya kepada Tuhan dengan luar biasa. Karena janji ini. Dan janji ini akan terjadi dengan kita juga. Jikalau kita mau ambil bagian di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Memberi itu harus dengan rela hati. Jangan pernah ada di antara kita. Ya, amplop sudah dibagi. Ya sudahlah. Kan mesti dikembalikan. Tidak bisa begitu. Kita harus dengan rela hati, dengan ikhlas, dengan kesadaran yang penuh bahwa memang hati kita ada satu keinginan dan kerinduan karena ini merupakan kasih karunia, maka kita akan melakukannya. Di dalam 2 Korintus pasal 8:4 katakan begini, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Jadi, kalau kita itu terlibat, Paulus pun mengakui, jemaat di Korintus pun mengakui bahwa itu merupakan kasih karunia. Jadi, kata kasih karunia bukan berarti karena kita memberi, maka kita akan menerima kasih karunia. Tidak. Tetapi pada waktu kita memberi, karena itu merupakan kasih karunia yang memang kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anggota tubuh Kristus, boleh dilibatkan untuk ambil bagian dalam proyek yang besar dan proyek penyelamatan jiwa-jiwa yang terhilang ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itulah saya mau menerangkan janji iman misi itu apa sih ya? Ini maksud janji iman misi, yaitu next.
Next. Ya. Janji iman adalah suatu janji di hadapan Tuhan bahwa kita akan mempersembahkan dana apa yang belum kita miliki, ya. Dana yang belum kita miliki, tetapi kita percaya atas pertolongan Tuhan kita dapat mengenapinya. Saya akan ulangi, janji iman adalah suatu janji di hadapan Tuhan bahwa kita akan mempersembahkan dana apa yang belum kita miliki. Nanti saya akan menulis janji iman juga, dan saya belum ada uangnya, saya belum ada dananya. Tetapi kita percaya, ya pasti mungkin lewat doa dan lain sebagainya, kita akan mendapatkan dana itu karena pertolongan Tuhan. Itu yang dimaksud dengan janji iman. Oleh karena itu tadi dikatakan, jangan pernah kita berkata, wah aku orang miskin, karena bukan kaya dan miskin masalah ini, tetapi masalah kerelaan hati kita dan keyakinan kalau kita bermaksud untuk sesuatu yang baik, pasti Tuhan akan menolong kita. Oleh karena itu, nanti kalau kita sudah menulis janji iman, kita mesti mulai berdoa. Berdoa, Tuhan tolong, supaya aku bisa mengenapi janji iman ini. Dan ada 1001 macam cara Tuhan bisa lakukan untuk mengenapi sehingga kita bisa membayar janji iman itu. Kalau di wasiat lama itu dikatakan kita bernasar. Bernasar. Tetapi saat ini tentang misi kita akan menulis janji iman itu. Nah, cara pengenapannya itu istilah lembaran janji iman yang sudah dibagikan, ya nanti kalau belum ada petugas yang akan kasih kepada kita. Kemudian di dalamnya ini ada lembaran putih dan lembaran merah muda sekalian. Ini sudah bagaikan karbon ya. Jadi pada waktu kalian menulis janji iman ini, maka secara otomatis akan terkopi dengan arsip yang ada di belakangnya. Kopi itu kemudian saudara simpan di dompet saudara atau di Alkitab saudara. Kalau dahulu saya selalu sisipkan di Alkitab. Tetapi sekarang ini karena saya tidak bisa membaca huruf yang kecil-kecil itu lagi, maka janji iman itu saya sisipkan di dompet saya. Sehingga setiap membuka dompet, saya lihat warna jambon. Dan kemudian langsung saya katakan, Tuhan, aku masih punya janji iman. Tolong Tuhan, supaya itu bisa tergenapi. Dan setelah terbayar, maka saya ambil, saya sobek, saya buang. Jadi dompet saya sudah tidak ada kertas warna merah muda lagi. Itu tandanya bahwa saya sudah membayar janji iman. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kemudian kita berdoa ya terus sampai Tuhan mengenapi doa kita. Kemudian setelah itu didapat, maka setorkan ke rekening misi yang ada. Nanti akan ditayangkan itu ada 3 nomor rekening. Ya, nomor rekening yang pertama operasional, yang kedua misi, dan yang ketiga rekening sosial. Kita bisa pilih yang misi atau masukkan di kantong kolektor pada waktu kantong kolektor dijalankan. Dan itu semuanya sebagai cara-cara di mana pada waktu pengenapan terjadi, maka kita bisa melakukan semuanya itu. Saya sengaja sore ini tidak membawa firman Tuhan panjang-panjang, karena kita akan menulis sebuah janji iman